Jadi kan kalau tadi teman-teman kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, pokoknya gitu. Jangan ragu ya. Feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat Isrisa, kamu jangan insecure ya. Ini yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cukup ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh. Kayak, bener gak, aku gak mau terlalu masukin intern kamu nih. Terus, pokoknya kapanpun, anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan. Dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan, kamu jangan insecure ya sama aku. Gak mungkin dari tiba-tiba dia ngomong, kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan, kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong, kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu gitu. Jadi karena adanya omongan dari si laki-laki ngomongnya berbeda ke Inara, si laki-laki ngomongnya berbeda ke Mawa, sehingga akhirnya Mawa kan pokoknya kamu jangan insecure ya sama aku, pokoknya apapun itu kamu ngomong aja sama aku gitu loh. Tapi kan digiring seolah-olah dia menghujat. Alasan Inara Rusli belum minta maaf pada Wardatina Mawa. Inara Rusli akhirnya menanggapi tuntutan Wardatina Mawa yang memintanya untuk meminta maaf karena sudah berkontribusi merusak rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Lewat kuasa hukumnya Marisha Ica, janda Virgun itu sangat ingin meminta maaf secara langsung kepada ibu satu anak tersebut. Sebenarnya sangat mau, tapi saat ini dia sedang depresi, ungkap Ica. Kondisi Inara Rusli yang sedang drop tersebut membuatnya dipenuhi banyak ketakutan. Atas saran tim kuasa hukumnya, Inara pun memilih diam dan menenangkan diri untuk sementara waktu. Pengakuan dari klien kami memang tidak ada dari Virgon yang mengasih kepada Ibu Mawa atau apapun itu, tidak. Namun dalam hal ini, dihubungkan dengan klien kami ini dalam posisi pasif, dia hanya menerima. Adapun laporan illegal access yang nantinya berkaitan dengan klien kami akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian apabila dimintai keterangan terkait dengan illegal access tersebut. Karena siapapun yang ingin melaporkan seseorang atau melakukan upaya hukum itu adalah hak semua orang. Tapi bisa ditegaskan juga berarti bukan dari pihak Virgon ya Bang, kalau dari pengakuan Kamawa sendiri ya Bang? Iya. Jadi kalau menurut pengakuan dari Ibu Mawa, memang video tersebut bukan diperoleh dari Virgon. Kalau gue nggak percaya si Inaro itu ditipu, ya. Jadi Inaro lo harus jujur, ya. Tidak mungkin, ini zaman sosmed, ini 2025, tidak mungkin seorang wanita yang mau disentuh seorang laki-laki, yang mau dinikahi oleh seorang laki-laki, lu nggak stalking media sosialnya, lu nggak cari keluarganya, lu nggak cari mantan-mantannya. Emang lu pikir ini zaman batu? Jadi lu jangan sok-sok polos, padahal ini adalah suku Inaro. Jadi tidak ada alasan kalau lu tidak mengetahui dia dan tidak ketipu. Gue nggak percaya kalau si Inaro itu merasa ditipu. Dia memang udah tahu dari awal kalau si laki-laki ini sudah punya mantan istri. Mantan istri atau udah cerai atau belum itu? Belum. Pasti ketahuan, nggak mungkin. Ya mana ada sih zaman sekarang perempuan mau nikah sama laki-laki, itu keluarga laki-laki nggak dicariin, adik kandungnya nggak dicariin, ya. Perempuan zaman sekarang mau nikah sama laki-laki, kolornya laki-lakinya pun diselidiki sama dia. Apalagi mantan istri atau istrinya, nggak mungkin Inaro. Gue nggak percaya kalau lu nggak tahu si Iksan itu punya istri atau tidak. Camkan. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli. Kira-kira ada kabar apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya dari Inara Rusli. Nah, ini ada lanjutannya harus kita lihat dan kita reaction tentunya guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa guys? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Waduh, nah ini ada tegas Marisha Ica siap mundur jika Inara berbohong. Inara belum meminta maaf kepada Mawa. Kenapa? Waduh, ini kita lihat seperti apa dan kita reaction ya. Setiap videonya kita akan reaction dan kita lihat bareng-bareng infonya guys. Inara siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Kenapa nggak mau minta maaf ke Mawa? Saya sudah menginformasikan ke Inara. Jadi teman-teman juga harus tahu, saya bilang tadi, dua perspektif yang berbeda. Jadi rasanya memang jadi Mawa, rasanya juga jadi Inara. Mawa, aku mengerti banget rasa perasaan kamu, aku juga harus juga mengerti perasaannya jadi Inara. Dan di sini aku sekali lagi, aku membela pun
bukan semata-mata kayak seolah-olah aku membela, aku tegak lurus aja, kalau Inara benar aku benarkan, Inara salah saya siap mundur. Ya, kalau memang Inara benar bersalah, maka dari itu saya siapkan ini surat. Inara siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Jadi apa yang kamu sampaikan semua benar adanya dan kamu bisa bertanggung jawab. Makanya saya suruh tanda tangan, saya suruh anak-anak tanda tangan dia. Suruh dia tanda tangan, dia bersedia bahwa apa yang dia sampaikan itu semuanya dia bisa bertanggung jawabkan kepada kita. Dan kita sampaikan ini sesuai apa yang disampaikan sama klien kita di kantor hukum saya. Iya, untuk jadi brand ambassador. Ya udah, alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, jaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Iya, nggak bakal menghalangi. Kalau pakaian begini nggak bakal menghalangin untuk kita berkarir. Ya, insya Allah dari sini juga rezeki. Kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya. Iya benar sih. Mawa walaupun sudah banyak job, tetap mempertahankan cadarnya dan tidak akan membukanya ya. Potret Inara Rusli lepas cadar, putuskan kembali bekerja demi anak, katanya gitu guys. Hai pemirsa, Nah, Inara Rusli belum meminta maaf ke Mawa ya. Mawa mengklaim Inara belum ada itikat baik untuk meminta maaf secara langsung guys. jadi Wardah Tinamawa akhirnya angkat bicara dan menyampaikan unek-unek yang dari kemarin bikin netizen penasaran. Dengan nada kecewa tapi tegas, Mawa mengungkap kalau sampai detik ini, jangankan klarifikasi, permintaan maaf sepatah-patah pun dari Inara Rusli belum juga ia terima. Belum ada permintaan maaf sepatah kata pun, begitu katanya. Duh, panas ya gengs. Mawa juga bilang dirinya udah menyerahkan bukti-bukti kuat ke pihak penyidik. Tapi yang ia tunggu cuma satu, itikat baik dari Inara. Saya ingin ada itikat baik, karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Tegas Mawa. Apakah Inara akan buka suara? Apakah permintaan maaf itu bakal datang? Kita pantau terus ya gengs, karena dramanya belum selesai. Waduh. Dramanya masih Jejak panjang. digital Inara Rusli kembali viral, pernah sebut selingkuhan Virgoun pesina, kini malah jadi bumerang. Jejak digital terkait berbagai pernyataan Inara Rusli kembali menyeruak dan menjadi bahan perbincangan hangat publik. Sorotan itu semakin tajam setelah kisah kedekatannya dengan Insanul Fahmi, suami dari Wardah Tinamawa, terkuak ke permukaan dan memicu polemik baru. Banyak yang menilai situasi ini penuh ironi, mengingat pada masa lalu Inara dikenal sebagai korban perselingkuhan Virgoun, mantan suaminya, yang akhirnya membuat rumah tangga mereka berujung perceraian. Di tengah gelombang pemberitaan itu, salah satu potongan masa lalu Inara yang kembali viral adalah cuplikannya saat menjadi tamu di podcast Denny Sumargo. Dalam percakapan tersebut, Inara secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menolak konsep poligami. Iya, tapi harus aku yang cariin wanita yang menjadi istri kedua Virgoun, ujar Inara saat itu, sebuah pernyataan yang kini kembali diperdebatkan oleh publik. Inara Rusli juga menepis kemungkinan Tenri Ajeng Anissa, sosok yang pernah digosipkan memiliki hubungan terlarang dengan Virgoun untuk dijadikan istri kedua. Dengan nada tegas, Inara menyatakan bahwa Tenri tidak mungkin ia pilih. Enggak, karena dia, maaf ya, dia pezina, ucap ibu tiga anak tersebut tanpa ragu. Inara menjelaskan, jika poligami harus terjadi, ia ingin calon istri kedua itu ia pilih sendiri agar penilaiannya bisa lebih objektif dan tidak menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga. Denny Sumargo kemudian menanggapi pernyataan itu dengan sudut pandang berbeda. Ia menduga sikap tersebut mungkin muncul dari rasa insecure atau ketidaknyamanan yang pernah dirasakan Inara. Inara pun mengakui, ada kemungkinan Virgoun memang merasa tidak lagi puas dengannya. Ya mungkin dia ngerasa nggak puas dengan aku, ujar Inara. Ya mungkin dia butuh warna baru dalam rumah tangga, lanjutnya. Meski demikian, hingga kini Virgoun sendiri tidak pernah mengungkapkan alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Inara Rusli. Semua penilaian itu murni datang dari perspektif Inara sebagai istri pada saat itu. Namun, Inara mengaku merasa perlu menyiapkan jalan keluar apabila suaminya memang menginginkan hal tersebut, termasuk kemungkinan poligami. Menurutnya, keputusan itu bukan semata-mata didorong oleh rasa takut kehilangan, tetapi juga berdasarkan pemahaman dan keyakinannya terhadap ajaran agama yang membolehkan praktik tersebut dalam kondisi tertentu. Kan poligami sendiri ada aturannya, ada cara berbagi waktu dan nafkahnya,
dan lain-lain sebagainya. Lahir batin, waktu segitu, jelasnya. Kita kalau hidup berdasarkan patokan perasaan, ya kita akan jadi gila, tandasnya. Kini, roda kehidupan seolah berputar dengan cara yang tak pernah disangka. Inara Rusli justru berada pada posisi yang dulu sempat ia tujukan kepada Tenri Ajeng, yakni dituding menjadi pesina dan perempuan ketiga dalam rumah tangga orang lain. Di tengah derasnya tuduhan dan sorotan publik, Insanul Fahmi akhirnya angkat suara. Ia membela Inara Rusli dan menegaskan bahwa Inara bukanlah pesina, karena keduanya telah menikah siri pada Agustus tahun 2025. Pernyataan itu semakin memanaskan perbincangan publik, yang kini menyoroti bagaimana dinamika kehidupan bisa berubah drastis dalam hitungan waktu. Waduh guys ya, kira-kira menurut pendapat kalian gimana terkait info dari Inara Rusli ini guys? Sepertinya Inara ini termakan oleh omongannya sendiri ya, sepertinya dia tidak mau ya, seperti itulah kalian ya. Dan sekarang dia jadi orang kedua ya dalam rumah tangga orang ya. Menurut kalian gimana tentang info ini? Bisa tulis di kolom komentar reaction sekalian seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan terima kasih juga yang sudah subscribe dan see you guys.